Selamat malam ayah bunda sekalian. Jumpa lagi dengan saya Dr. Rizka dalam acara Bincang Sehat. Bincang Sehat kali ini kira-kira enaknya kita bahas soal apa ya? Kayaknya mendingan kita bahas yang lagi ramai saat ini diperbincangkan. Apalagi kalau bukan soal stunting. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh soal stunting, kayaknya pas ayah bunda harus perlu tahu apa itu stunting. Dan kenapa sih stunting itu jadi perbincangan hangat saat ini? Kayaknya setiap kali buka televisi, dengar berita, atau lagi scroll-scroll TikTok, nah itu selalu muncul saja edaran-edaran dari pemerintah, dari Kemenkes, atau ada berita-berita terkait stunting. Nah, jadi stunting ini kenapa perlu dibahas? Karena stunting ini berefek jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak-anak kita sekalian, sehingga sangat berpengaruh terhadap generasi penerus bangsa. Karena stunting itu bukan hanya soal tinggi badan, tetapi stunting juga terkait asupan gizi yang buruk. Dan gizi yang buruk di sini bukan hanya terjadi dalam 1-2 hari atau 1-2 bulan, tetapi sudah terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang, atau istilah medisnya kita sering bilang nih, kekurangan gizi kronis. Jadi apa sih yang diakibatkan dari stunting ini selain tumbuh anak jadi lebih pendek? Nah, jadi stunting ini karena dia kekurangan gizi kronik dari sejak ada di dalam kandungan. Jadi bukan hanya dari anak itu lahir ya parents sekalian, tapi sejak dari anak itu berada di dalam kandungan ibu sekalian, anak itu sudah kekurangan asupan gizi. Entah karena ibunya yang kurang makan, mungkin makannya kurang bergizi, atau karena ada penyakit bawaan lainnya. Jadi karena asupan gizi yang kurang itu sudah berlangsung lama, akibatnya tumbuh kembang anak dari saat dia ada di dalam rahim sampai dia keluar itu mengalami keterlambatan atau lebih lambat dari teman-teman yang seusia dia. Misalnya tubuhnya jadi gampang pendek dibandingkan teman-temannya. Kok tinggi badan anak saya beda ya? Selain ukuran tinggi badannya dia yang lebih pendek, biasanya anak-anak yang stunting ini juga gampang terkena batuk pilek, gampang sakit, gampang kena diare, dan mengalami penurunan intelektual atau kecerdasan. Sehingga kok anak saya lebih terlambat ya dibandingkan teman-temannya yang lain. Nah, itu harus dicek gizinya bagaimana dan dicek tumbuh kembangnya. Itulah makanya pemerintah sangat menggembar-gemborkan, sangat terus-menerus ya membahas soal stunting ini. Dan itulah kenapa pada malam ini kita juga akan membahas soal stunting dan bagaimana cara pencegahannya. Jadi setelah ayah bunda tahu soal stunting itu apa, yakni kekurangan gizi secara kronis, kita harus cari tahu dulu cara pencegahannya bagaimana. Jadi pencegahan untuk stunting itu tidak bisa hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan saja, tetapi oleh seluruh masyarakat dan seluruh tim yang ada. Jadi mulai dari orang tuanya bagaimana persiapan, bahkan dari sebelum seorang pria dan wanita memutuskan untuk menikah, mereka juga harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar pada saat mereka menikah nanti si ibu dan si bapaknya itu sudah siap, sehingga anak-anak yang ada yang dilahirkan nanti tidak akan mengalami stunting. Bisa dengan cara apa? Mulai melakukan pengecekan pranikah. Dan sekarang ini pemerintah sudah meluncurkan suatu aplikasi baru namanya Smile, di mana dia akan melakukan pengecekan dan checklist apakah pasangan itu sudah siap untuk menikah atau belum. Jadi kalau mau menikah sekarang itu bukan hanya soal finansial dan kesiapan mental, tetapi kesehatan juga penting, supaya nanti pada saat ayah dan bunda memiliki anak yang terlahir juga menjadi anak yang sehat dan juga bisa berguna untuk bangsa.
Nah, jadi bisa dilakukan tuh pengecekannya seperti kadar gula darahnya, HB-nya gimana sih ibu, apakah punya anemia atau enggak. Terus asupan makannya bagaimana, ada riwayat-riwayat penyakit bawaan atau tidak. Begitu pula dengan si bapaknya, calon bapaknya juga harus dicek. Jadi apakah ibu bapak ini sudah menikah di usia pas atau terlalu muda, atau jangan-jangan terlalu tua, sehingga asupannya masuk pada saat kehamilan itu sudah tidak terlalu dicerna baik, diserap baik oleh si anak. Selain persiapan sebelum kehamilan, yang perlu dilakukan oleh ayah bunda sekalian adalah asupan gizi selama kehamilan. Itu mulai dari pengecekan setiap bulannya. Jadi pengecekan kehamilan itu penting dilakukan setiap bulan, setidaknya untuk melihat bagaimana perkembangan janin. Jadi bukan hanya melihat apakah janin ini masih ada atau tidak, denyut jantungnya apa, dan yang paling ngetren sekarang, anak saya cowok atau cewek sih, mau diadain ini acara untuk penebakan jenis kelaminnya. Itu tidak penting. Nah, pengecekan tiap bulannya itu penting untuk melihat bagaimana tumbuh kembang anak, apakah sudah sesuai standarnya atau tidak. Selain pengecekan rutin tiap bulan, juga perlu mendapat asupan nutrisi tambahan untuk selama kehamilan, seperti asam folat yang berguna untuk perkembangan otaknya, penambahan tablet tambah darah agar ibu ini tidak anemia. Kenapa? Karena anak pada saat di dalam kandungan itu dia mendapatkan asupan makannya melalui darah lewat tali pusat, sehingga penting kalau ibu itu tidak boleh mengalami namanya kekurangan darah atau anemia. Itulah kenapa harus dicek setiap hari, dan supaya ibu itu untuk memastikan kalau dirinya ini sehat, nggak ada penyakit-penyakit infeksi atau penyakit bawaan lainnya seperti gula darah, hipertensi, dan yang lebih berbahaya HIV atau penyakit menular seks lainnya. Selain itu, setelah kita udah persiapan sebelum nikah, udah checklist. Terus persiapan selama kehamilan juga udah checklist, ibu bapaknya udah rutin kontrol. Nah, setelah itu kita juga harus mempersiapkan nutrisi selama anak itu lahir. Jadi 1000 hari pertama ya sejak pembuahan itu sangat penting untuk anaknya. Untuk mengejar ketinggalannya itu, misalnya hari pada saat kehamilannya gagal, asupan nutrisinya kurang, ibunya anemia. Nah, itu kalau dia pada saat lahiran ketahuan, itu kita bisa memberikan asupan nutrisi untuk mengejar ketinggalannya supaya tidak ketinggalan seperti teman-teman yang lainnya. Itu bisa dengan selain ASI eksklusif, itu nanti juga dilihat kalau memang ASI ibu yang diberikan itu kurang berkualitas, dalam artian jumlahnya kurang atau bagaimana, berarti ibu itu harus juga mendapat asupan nutrisi tambahan biar produksi ASINya semakin banyak dan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Selain itu juga MPASI penting. Kapan sih anak bisa memulai MPASI? Sebenarnya MPASI atau makanan pendamping ASI itu setiap anak waktunya bisa berbeda-beda. Tidak harus sama, saklek di 6 bulan. Tetapi untuk penentuannya itu harus konsultasi terlebih dahulu oleh dokter spesialis anaknya untuk melihat kira-kira ini anak saya udah bisa memperoleh MPASI atau belum. Apakah saya kasih MPASI di usia 5 bulan, 4 bulan, apakah itu terlalu awal atau tidak. Nah, untuk tahu itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dilihat oleh spesialis anaknya. Jika memang anak ibu bisa memperoleh MPASI lebih awal, sebaiknya memang diberikan MPASI, karena MPASI itu juga membantu melengkapi nutrisi yang dibutuhkan oleh si kecil. Nah, MPASI-nya itu harus beragam, dan MPASI 4 sehat 5 sempurna itu tidak bisa diterapkan pada anak, karena kebutuhan anak itu paling tinggi nutrisinya lemak. Anak itu tidak butuh serat yang terlalu banyak, terlalu aneh, tapi 40% kebutuhan nutrisi mereka itu adalah lemak. Sehingga parent sekalian atau ayah ibu sekalian itu harus betul-betul memperhatikan pembagian atau takaran MPASI-nya gimana, apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai, itu bisa diberikan dan juga diperhatikan teksturnya. Jangan sampai MPASI yang kita berikan malah membahayakan.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk ayah bunda sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa membantu ayah bunda dalam menghadapi permasalahan gizi si kecil. Ingat, jika ada yang memang ayah bunda ragukan, jangan sungkan untuk datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit untuk melakukan konsultasi terkait gizi si kecil, sehingga kita bisa mencegah stunting. Cegah stunting dimulai dari rumah kita sendiri. Oke, sekian. Bye-bye ayah bunda dan salam sehat.